Kali ini kita akan belajar membuat sebuah, to-do app sederhana menggunakan React.js. Di sini saya masih menggunakan project yang, sebelumnya kita gunakan di video sebelumnya. Ada counter app, lalu ada, tanggal koin. Oke, biar codingannya tidak terlalu lama, saya akan coba rapikan dulu untuk counter dan juga clock komponennya tidak kita gunakan lagi. Kita akan hapus, lalu untuk handle, toggle check dan juga handle tambahnya kita hapus juga, termasuk untuk metode life cycle ini. Oke, untuk state-nya kita akan bersihkan dulu juga, kita butuh title-nya aja, state title-nya saya akan jadikan di to do app. Sekarang untuk komponen-komponen counter dan juga clock-nya kita tidak gunakan lagi, kita akan hapus. Oke, sekarang kita akan main-main di dalam, kelas komponen app ini. Oke, codingannya jadi lebih rapi. Sekarang, kita akan mulai dengan membuat, state-nya terlebih dahulu, karena kita akan membuat sebuah to-dos, kita kasih nama state-nya to-dos, dia akan menampung seluruh data to-dos. Di sini, saya akan inisialisasi dengan array of string, misalnya makan. Oke, kalau kita coba print, this, sorry, state-nya ini this.state.todos. Nah, makan sudah keluar. Oke, kalau misalkan kita tambah lagi minum. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, ketika teman-teman punya data berbentuk, sebuah array, teman-teman, tidak bisa langsung, mengakses datanya ini, langsung memanggil state-nya itu. Jadi teman-teman harus nge-maps terlebih dahulu data, dari state-nya itu, kalau berbentuk sebuah array. Oke, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan yang namanya method map di JavaScript. Kita panggil nama state yang mau kita map, this.state.todos. Kita menggunakan method map. Lalu kita buat sebuah variabel, nama variabel hasil iterasinya misalkan to do karena dia singular. Oke, kita akan mereturn sebuah tag paragraf sederhana, lalu kita akses to do-nya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang jadi lebih rapi. Kalau tadi sebelumnya kayak, digabungin, kalau sekarang dia benar-benar nge-maps, setiap datanya. Oke, jadi, seperti itu cara teman-teman untuk mengakses atau memprint sebuah data di dalam React.js jika berbentuk datanya adalah sebuah array. Jadi teman-teman bisa menggunakan, metode yang namanya map ini. Teman-teman akses, data atau state yang mau teman-teman map, lalu teman-teman buat, variabel hasil iterasinya, setelah itu teman-teman akses datanya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Jadi idenya itu adalah, kita akan punya sebuah tag input. Tag input-nya ini punya sebuah button, lalu ketika button-nya itu diklik, maka dia akan otomatis, to-dos, kita ini akan bertambah. Oke, sekarang kita akan buat text input-nya terlebih dahulu. Input, oke, type-nya adalah text. Lalu di sini kita juga punya sebuah button. Kita kasih nama save aja. Oke. Sekarang kita akan membuat state untuk menyimpan data dari hasil inputannya ini terlebih dahulu. Jadi kita harus tampung dulu nih data yang kita rubah-rubah di dalam teks inputnya ke dalam sebuah state. Lalu ketika diklik tombol save-nya, maka data yang ada di sini atau state yang kita rubah-rubah ini untuk menampungnya kita akan masukkan ke dalam state to-dos-nya itu. Oke, berarti kita butuh state terlebih dahulu. Kita kasih nama state-nya ini adalah to do input misalkan. Oke, kita kasih inisialisasi value-nya adalah sebuah string kosong. Setelah itu kita akan memasukkan atribut value-nya di dalam input text-nya ini dari state-nya. This.state.to do input. Oke, sekarang kita akan menghandle event handler-nya.
Sini saya akan buat on chain. Oke, event handler-nya ini kita akan membuat sebuah function untuk menghandle event handler-nya ini. Untuk menghandle event-nya ini. Jadi kita membuat sebuah fungsi untuk event handler-nya. Jadi ketika misalkan ada perubahan di to do input ini, kita akan menjalankan fungsi apa. Oke, berarti kita asumsikan aja kita akan membuat sebuah event handler-nya dengan nama this dot handle to do input. Handle to do input. Nah, di sini handle to do input-nya belum ada, jadi kita harus buat terlebih dahulu. Sini handle to do input. Oke, kita buat. Karena dia adalah sebuah event, nah untuk mengambil datanya ini kita akan mengakses datanya itu ada di dalam sebuah event, lalu kita passing event-nya ini, event kita passing ke dalam sebuah fungsi handle to the input ini atau metode handle to the input ini. Oke, kita terima di sini. Setelah itu kita coba akan konsol log terlebih dahulu. Event ada di dalam sebuah target value untuk value-nya. Oke, kalau kita coba inspect. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses value yang kita masukkan. Oke, sekarang berarti idenya itu setiap event-nya ini, setiap event.target.value ini kita akan masukkan ke dalam sebuah state penampungan. Atau di sini kita kasih nama to do input. Oke, cara merubah state-nya ini kita pakai this.setState. Oke, kita panggil state yang mau kita update. Di sini to do input. Oke, kita akan masukkan event.target.value-nya ke dalam sebuah to do input. Oke. Sekarang kalau kita lihat tes. Nah, kita sudah berhasil menampung data yang ada di input text ini ke dalam sebuah state to do input. Caranya seperti apa? Caranya tadi kita membuat sebuah event handler, yang dengan nama to do input. Lalu ketika ada event yang dijalankan, misalkan di sini on change, dia akan memanggil sebuah metode event handler-nya, di mana dia akan mengirimkan sebuah event di parameternya. Lalu kita akan terima di metode handle to the input ini, kita akses value-nya di dalam target event.target.value, lalu kita masukkan data dari event ini ke dalam state to do input. Nah, seperti itu untuk flow-nya. Biar lebih rapi, saya akan bersihkan dulu. Tes, kita sudah berhasil. Nah, sekarang idenya itu ketika kita klik button save-nya ini, to-do-nya itu akan bertambah sesuai dengan data yang kita masukkan di input text-nya. Oke, berarti di sini saya akan membuat sebuah metode lagi. Di sini dulu kita akan membuat event-nya itu adalah on click. Nanti untuk event handle-nya kita buat, kita pakai row function this dot handle save misalkan, kita invoke. Oke, kita tidak butuh data dari event-nya karena dia cuma sekedar ngeklik, datanya itu sudah kita tampung di dalam to do input ini. Oke, untuk handle save ini event-nya belum ada atau metodenya belum ada, kita buat terlebih dahulu handle save. Oke. Di sini idenya itu adalah kita mengambil data to-dos yang sekarang lalu kita tambahkan dengan data to-do baru. Berarti kita akan coba buat sebuah variabel baru di sini, const new to-dos, oke, adalah this dot state dot to-dos. Oke. Lalu new to-dos-nya ini kita akan tambahkan dengan Oke, new to-dos ini kita akan mengambil data to-dos yang sekarang ditambah dengan kita akan pakai metode concat untuk memasukkan sebuah nilai baru
atau value baru ke dalam sebuah array concat dengan data to do yang sekarang, which is yang to do input ini. Oke, kita masukkan to do input. Sorry, pakai karena dia state this dot state dot to do input. Oke, sekarang kita sudah menyimpan nih data lama dengan data baru di dalam sebuah variabel new to do ini. Nah, sekarang berarti kita update state to do ini dengan data new to do karena dia udah gabungan antara to do lama dan to do baru. Oke, sekarang berarti kita bisa update menggunakan this.setState. Oke, kita invoke. Kita panggil state yang mau kita update, which is yang to do dengan new to do. Oke. Harusnya untuk eventnya, untuk metodenya cukup seperti ini. Kalau saya coba tambahkan to do baru, misalkan ini ada makan, minum, mandi. Nah, sudah terupdate. Lalu tidur. Untuk flow-nya seperti apa dari ketika kita menghandle button save ini. Nah, flow-nya itu adalah kita ketika ada event on click, kita akan memanggil sebuah metode dengan nama handle save. Di mana handle save ini punya logic, kita akan mengambil data to do lama dengan menambahkan data to do baru dengan metode concat ini. To do barunya ini kita ambil dari this.state.todo input, lalu kita simpan ke dalam variabel new to do ini. Setelah data new to do ini adalah gabungan antara to do lama dengan to do baru kita update state to do-nya ini dengan new to do. Maka dengan otomatis to do-nya ini akan ke-update. Seperti itu. Sekarang kalau misalkan kita tambah lagi makan, minum, tidur, mandi, coding misalkan, kita save, dia akan nambah. Nah, sekarang biar lebih user experience-nya dapat, ketika kita klik tombol save, ini to do-nya ini kita akan clear lagi. Caranya seperti apa? Kita tinggal tambahkan to do input, kita update dengan string kosong. Oke, kalau saya makan, minum, mandi, oke, sekarang kosong lagi, tidur. Jadi cukup sesederhana ini, teman-teman tinggal update state-nya aja. Nah, dengan otomatis UI atau tampilan yang ada di aplikasi kita akan terupdate juga. Oke, sekarang ada warning, kita akan bersihkan warningnya. Ini adalah setiap list harus memiliki unique key. Oke, ketika kita nge-map sebuah data, dia harus punya key di setiap elemennya. Jadi kita tidak punya ID, kita akan tambahkan di sini index. Oke. Index, lalu di sini harus punya sebuah atribut key, di mana key ini harus unik. Kita akan tambahkan menggunakan index. Index. Oke. Sekarang warningnya sudah bersih. Jadi sekali lagi ketika teman-teman nge-map sebuah data array, ini untuk wrapper pembungkusnya harus punya sebuah atribut index. Index ini bisa kalau teman-teman punya ID, bisa diisi dengan ID, atau kalau teman-teman key-nya ini, kalau misalkan teman-teman punya ID, bisa diisi dengan ID, tapi kalau teman-teman tidak punya ID, di datanya teman-teman bisa menggunakan index, karena setiap kita nge-map, itu dengan otomatis kita punya sebuah index. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Saya akan coba membuat sebuah button delete untuk menghapus data to do-nya. Berarti di sini saya coba tambahkan, akan membuat div terlebih dulu biar lebih rapi. Div, oke, ada sebuah text input makan minum. Sekarang kita coba button delete. Oke, buttonnya delete, atau biar lebih rapi mungkin saya masukkan ke sini aja. Nah, jadi ketika buttonnya diklik, button delete ini diklik, maka akan menghapus to do-nya tersebut. Oke, caranya seperti apa? Kita akan membuat
eventnya dulu, di mana setiap ngeklik kita akan memanggil sebuah fungsi. Kita pakai raw function, misalkan this.handle delete. Handle delete-nya ini belum ada, berarti harus kita buat terlebih dahulu. Handle delete. Oke, ketika kita mau menghapus sebuah data, maka dengan otomatis kita harus tahu data apa yang mau kita hapus. Jadi ketika kita memanggil sebuah handle delete ini, nah kita harus masukkan sebuah data yang mau kita hapus. Kita masukkan di dalam parameternya, misalkan di sini to-do-nya yang mau kita hapus, lalu di sini kita akan terima to-do. Oke, to-do yang mau kita delete. Sekarang berarti caranya kita bisa menggunakan dengan metode filter. Kita akan buat sebuah variabel baru, misalkan new to-dos. Oke, di sini kita ambil to-do yang sekarang, this dot state dot to-dos. Sekarang kita akan menggunakan metode filter untuk mendelete-nya. Filter, misalkan to-do. Di sini biar beda, misalkan to-do delete. Di sini kita hasil iterasinya to-do. Kita akan mereturn to-do-nya ini tidak sama dengan to-do tidak sama dengan to-do delete ini. Jadi artinya kita akan memfilter semua to-do yang tidak sama dengan to-do delete ini. Jadi kalau misalkan dia to-do delete, dia tidak masuk ke dalam filternya. Oke, sekarang kalau misalkan kita coba konsol dulu, hasil datanya log new to-dos. Oke. Oke, key-nya ini tadi kita ada di dalam sebuah tag v, harusnya di forever-nya. Jadi kita akan pindahkan ke atas. Oke, sekarang kalau saya delete, ya, sekarang tinggal makan. Oke, kalau misalkan minumnya tidak ada, sekarang kalau saya delete, tinggal minum. Oke, artinya sekarang new to do kita sudah berhasil untuk memfilternya. Sekarang kita tinggal masukkan new to do ini ke dalam sebuah state-nya, karena ini sudah hasil daripada filter. Sekarang kita akan menggunakan this.set state. Oke, kita akses to state yang mau kita update, which is yang to do's. Lalu kita masukkan nilai to do's barunya, which is yang new to do's ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan dulu mandi. Oke, mandi, set. Kalau saya delete yang makan, atau hapus, mandi kita delete, hapus. Oke, jadi seperti ini ketika teman-teman mau menghapus datanya, teman-teman bisa menggunakan metode filter, lalu teman-teman masukkan logic yang teman-teman mau filter, misalkan, oh to-do-nya ini mau kita filter yang tidak ada to-do delete ini, which is yang mau kita hapus, lalu kita tampung ke dalam sebuah variabel, lalu variabel yang sudah kita update ini kita masukkan ke dalam state-nya. Variabel yang sudah hasil filternya ini kita masukkan ke dalam state to-do ini. Maka dengan otomatis tampilannya atau datanya akan terfilter. Oke, saya akan tambahkan lagi coding. Kita hapus lagi. Kita makan delete, coding kita delete. Oke. Itu dia cara membuat sebuah to-do app sederhana menggunakan React.